Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 10 ingin mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat yang berjudul Hukum Gerak Newton dalam Transportasi. Perkenalkan, saya Khalid Abdul Rahman dengan NIM 24051110032 dan teman Dan saya. perkenalkan, nama saya Gondur Zaki Mumtaz dengan NIM 24051111029. Saya Binaya Warin Nayotama dengan NIM 24051110014. Dan saya Ivan Adrian Maiza Bintang dengan NIM 2405110043. Apa itu hukum gerak Newton? Hukum gerak Newton terdiri dari tiga hukum dasar yang mengatur hubungan antara gaya dan gerakan objek. Hukum-hukum ini diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk transportasi, untuk memahami dan merancang sistem kendaraan yang efisien dan aman. Hukum Newton dibagi menjadi tiga, yaitu hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga. Hukum pertama yaitu hukum inersia. Hukum pertama ini menjelaskan bahwa suatu kendaraan, misalnya mobil, kereta api, kapal, pesawat, akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap atau lurus, jika tidak ada gaya eksternal yang mempengaruhinya. Jika gaya eksternal, misal pengereman atau percepatan, diterapkan di kendaraan akan mengubah geraknya. Contoh dalam transportasi, ketika mobil berhenti mendadak, penumpang akan terdorong ke depan karena kecenderungan tubuh untuk tetap bergerak dengan kecepatan mobil sebelumnya. Begitu juga dengan pesawat yang terbang dalam keadaan stabil, ia akan terus terbang lurus kecuali ada gaya seperti dorongan mesin atau gaya aerodinamis yang mengubah jalurnya. Boleh dilanjut, Mas? Bisa di slide, Mas? Udah ini, udah hukum kedua. Oh, udah. Oke. Hukum kedua, hukum percepatan. Hukum ini menjelaskan bahwa semakin besar gaya yang diterapkan pada kendaraan, semakin besar percepatan yang dihasilkan. Di sisi lain, semakin besar massa kendaraan seperti truk besar dibandingkan mobil kecil, semakin kecil percepatan yang diperoleh untuk gaya yang sama. Contoh dalam transportasi, mobil sport akan lebih cepat berakselerasi dibanding dengan truk besar jika diberi gaya yang sama karena massa mobil sport lebih kecil. Mesin kendaraan, mobil, pesawat, kapal bekerja dengan menghasilkan gaya untuk mempercepat kendaraan. Semakin besar mesin, semakin besar percepatan yang dapat dihasilkan. Percepatan ini memiliki rumus F sama dengan M kali A, yang yaitu F adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Saya serahkan kepada Mas Alif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum ketiga aksi dan reaksi. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa ketika sebuah kendaraan memberi gaya pada benda lain, seperti jalan, udara, ataupun air, benda tersebut memberikan gaya yang sama. Contoh dalam transportasi seperti pada mobil. Di dalam mobil, ketika mobil bergerak, ban memberikan gaya pada jalan, itu biasa disebut dengan aksi. Dan jalan memberikan gaya yang sama besar pada ban, itulah reaksi.
yang memungkinkan mobil tersebut bergerak maju. Contoh lain yaitu pada pesawat. Mesin pesawat menghasilkan dorongan ke belakang yang disebut dengan aksi, sementara udara memberikan dorongan ke depan yang sama besar. Itu reaksinya, yang membuat pesawat bergerak maju. Dan contoh terakhir pada kapal laut, kapal menggerakkan air ke belakang, dan air mendorong kapal ke depan. Sekian. Di sini ada contoh soal. Soalnya itu sebuah mobil dengan massa 1000 kg sedang bergerak di jalan lurus dengan kecepatan 20 meter per sekon. Tiba-tiba pengemudi mengerem dan mobil melambat hingga berhenti dalam waktu 5 detik. Hitunglah gaya yang diberikan oleh rem mobil. Jadi untuk jawabannya yang pertama itu mencari gaya dari rem. Kita dapat menggunakan hukum Newton. Yang kedua, rumusnya adalah F sama dengan M kali A, yang dimana seperti tadi F adalah gaya, M itu massa dari mobil, A adalah percepatannya. Diketahui yang pertama adalah kecepatan awal mobil tadi 20 m per sekon. Kecepatan akhirnya mobil itu berhenti, yang artinya 0 m per sekon. Waktunya 5 detik dan massa mobil itu adalah 1000. Pertama caranya adalah menghitung percepatan, yang dimana adalah A sama dengan 0 dikurangi 20 per 5, hasilnya adalah minus 4 meter per sekon kuadrat. Terus menghitung gayanya dengan rumus F sama dengan M kali A, artinya 1000 dikali minus 4, hasilnya adalah 4000 Newton. Jadi kesimpulannya, hukum gerak Newton menjelaskan dasar-dasar bagaimana kendaraan bergerak dengan berinteraksi dengan gaya-gaya yang ada di sekitar mereka. Penerapan hukum ini sangat penting untuk merancang kendaraan dengan aman dan efisien di dunia transportasi. Ketiga hukum Newton membantu kita memahami berbagai fenomena yang terjadi saat kendaraan bergerak, seperti percepatan, pengereman, dan interaksi dengan permukaan atau media lainnya. Begitu saja dari saya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.